Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan niat mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla liraf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan lengkap, di mana di dalamnya diatur hal-hal yang paling kecil hingga yang terbesar, termasuk mengenai kebersihan dan kesucian. Taharah merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting, lantaran salah satu syarat sahnya dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan lengkap mengenai tata cara dan hukum mandi junub dari Ustadz Prasetyo Ariwibowo. Saya akan membahas tentang bagaimana jika seorang muslim dalam kondisi kita hadas besar. Apa yang perlu kita sikapi? Apa aturan-aturan Islam yang memang mensikapi hal itu? Maka dalam hal ini tatkala seseorang dalam kondisi hadas besar, maka kewajiban kita untuk bersuci atas itu. Dalam hal ini adalah mandi janabah ataupun disebut dengan mandi junub. Nah, bagaimana caranya tatkala seseorang di bulan Ramadan ternyata dia dalam kondisi hadas besar? Maka dalam hal ini kita perlu mensikapi dan perlu memahami ilmunya. Dalam kondisi seseorang itu dalam kondisi hadas besar, contoh seorang wanita, dia itu haid, dia itu menstruasi, lalu dia hadas besar, maka setelah darah haidnya terhenti dan benar-benar bersih, maka kewajibannya harus menyegerakan untuk dia bersuci. Tatkala seseorang itu, seorang wanita nifas dan darah nifasnya sudah terhenti, maka wajib baginya segera mensucikan diri. Tatkala seseorang itu laki-laki hadas besar, maka dia wajib untuk segera mensucikan diri dengan mandi janabah. Pertanyaan hari ini, kalau itu dilakukannya di bulan Ramadan, terutama pada saat dia itu adalah setelah terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, apakah itu mengganggu terkait dengan amal-amal puasa kita atau bahkan membatalkan puasa? Dalam hal ini perlu kita ketahui, sesungguhnya yang membatalkan puasa itu salah satunya memang adalah hadas besar. Akan tetapi terkait dengan mandi janabah ini, terkait dengan hadas besar ini adalah tatkala seseorang itu melakukannya dengan sengaja. Tatkala seseorang itu tidak melakukannya dengan sengaja, contoh seperti apa? Seorang wanita awalnya dia sahur, pagi hari dia ikut berencana berniat untuk berpuasa. Ternyata di jam 8 pagi dia haid, dia menstruasi. Maka bagaimana? Maka di situ dia membatalkan puasanya dan dia menunggu sampai darah haidnya itu benar-benar bersih. Bagaimana kalau dia laki-laki? Ternyata tatkala laki-laki dia tertidur, dia ikut sahur, tapi setelah sahur dia tidur dan dia ternyata terbangun. Saat dia bangun, ternyata sesungguhnya dia itu mimpi dan mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma. Maka kewajibannya adalah dia tetap harus mandi janabah. Apakah membatalkan puasa? Dalam hal ini ulama mengatakan jika dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Jika tidak dilakukan dengan sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Maksud dilakukan dengan sengaja seperti apa? Dilakukan dengan sengaja, contoh sebelum dia tertidur dia melakukan kemaksiatan. Salah satu contoh mungkin melihat sesuatu hal yang bersifat pornografi dan lain sebagainya.
maka hal ini termasuk sesuatu yang bisa membatalkan. Nah, bagaimana tata cara bermandi janabah yang baik? Nah, maka dalam hal ini mari kita melihat hadis dari Rasulullah Muhammad SAW dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah mandi janabah diawali pertama beliau dengan membasuh tangannya. Beliau berniat dengan niat, dan ulama sepakat niat ini letaknya di hati, artinya tanpa diucapkan pun boleh. Hanya saja ulama berpendapat bolehnya hati ini dikaitkan dengan lisan, artinya lafaz membantu hati. Maka ada pendapat-pendapat ulama yang dengan ditambah dengan lafaz niat. Contoh, ada bacaan yang sifatnya nawaitu ghuslah li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, ataupun dengan kalimat-kalimat yang lain. Maka hal ini pun tidak mengapa. Bagaimana kalau kami belum hafal dengan lafaz-lafaz itu? Cukup dengan hati pun sudah sah asalkan rukun-rukunnya terpenuhi. Nah, rukun-rukunnya kita lihat bagaimana mandi janabah Rasulullah berdasarkan hadis dari Aisyah. Rasulullah memulai dengan membasuh tangannya. Lalu setelah itu beliau membasuh, mulai menyiramkan air dari ujung kepalanya. Terus diratakan sampai benar-benar air itu mengalir dan benar-benar seluruh anggota tubuh itu benar-benar terkena air. Rukunnya adalah mudah. Tatkala dia sudah berniat, dia membersihkan diri, menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, begitu sudah dipastikan bahwa kotoran ataupun jika memang ada najis itu hilang, maka setelah itu Rasulullah Muhammad SAW berwudu. Beliau berwudu, beliau dengan wudu, lalu beliau berniat. Niatnya bagaimana? Sepakat ulama pun letaknya di hati. Hanya saja niatnya adalah menghilangkan hadas besar. Jadi bukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana? Boleh dengan lafaz nawaitu wudu'a li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, boleh. Ataupun tidak dengan demikian pun boleh. Setelah beliau berwudu, maka beliau mengambil air kembali dengan apa? Dengan menyiramkan bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, bagian depan 3 kali, bagian belakang 3 kali. Dan ini dalam keterangan dalam kitab Bidayatul Hidayah tercantum bagaimana tata cara mandi Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu selesai, dan inilah rukunnya. Adapun jika memang sunnah, itu banyak pendapat para ulama yang menambahkan beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita ulas dalam waktu yang sangat singkat ini. Mungkin bisa di lain kesempatan akan ada kajian atau talk show ataupun yang lainnya yang kita membahas tuntas tentang hukum fikih ini. Tapi yang terpenting adalah mari sahabat-sahabat Tribun yang insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah setelah kita mengetahui tentang hukum-hukum Islam, mari kita mencoba untuk mengamalkannya. Di akhir akan saya tutup, ada satu kata hikmah bahwa sesungguhnya ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak tetapi tidak dibarengi dengan amal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.